Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, terima kasih. Di pagi ini kita masih bersama dengan Bang Asep, di mana beliau selalu menitip pesan kepada kita untuk tetap semangat belajar di masa pandemi ini dengan cara selalu meningkatkan iman serta imun kita supaya tetap aman dari virus corona dan juga pesan ibu untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar masih di tema 1 yaitu indahnya kebersamaan. Kemudian subtema yang kedua, kebersamaan dalam keberagaman dan pembelajaran yang kedua. Baiklah, selanjutnya di mana sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh untuk memahami kebersamaan dalam keberagaman. Di sini ada sebuah gambar yang diberi judul Tong Sampah Gotong Royong, di mana di balik gambar ini ada sebuah cerita, yaitu ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Dani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyaman, sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Nah, anak-anakku sekalian, di balik cerita ini ada yang bisa kita ambil hikmahnya, di mana warga bekerja sama, saling bekerja sama di dalam pekerjaan, di mana kita harus saling bekerja sama baik itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Karena dengan kerjasama ini merupakan usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dari kerjasama ini bukan hanya kita pribadi yang dapat memetik hasilnya, tetapi semua warga yang ikut andil di dalam kerjasama itu akan mencapai tujuan bersama. Kemudian selanjutnya, apa saja manfaat dari kerjasama itu? Dari kerjasama ini bisa kita ambil manfaatnya, diantaranya yang pertama adalah kerjasama dapat membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan cepat. Kemudian manfaat yang kedua, kerjasama dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, kerjasama dapat memupuk rasa sosial dan dapat menciptakan kepedulian terhadap sesama. Yang keempat, kerjasama dapat menghindari sifat egois atau mementingkan diri sendiri. Dan manfaat yang kelima
adalah kerjasama dapat menimbulkan ide atau gagasan baru berdasarkan hasil diskusi selama bekerja. Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Sikap tersebut akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan. Jika setiap dari kita bekerja sama dengan baik, maka kebersamaan dalam keberagaman akan terus terjaga. Pernyataan ini Ipin pun menyatakan setuju atau menyatakan betul sekali. Karena dengan kerjasama ini kita dapat memupuk persatuan dan kesatuan. Kemudian selanjutnya, anak-anakku sekalian, kamu sudah berlatih gerakan dasar tarian Bungong Jumpa. Sekarang kamu akan berlatih menarikan dengan menggunakan formasi. Maksudnya pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah berlatih beberapa gerakan dari tarian Bungong Jumpa. Untuk saat ini kita akan memahami terkait masalah formasi dalam sebuah tarian. Formasi tarian itu adalah tata letak penari saat menarikan suatu tarian. Jadi di dalam sebuah tarian itu dibutuhkan formasi supaya tarian ternampak lebih indah dan sangat menarik untuk kita tonton. Selanjutnya kita akan memahami tentang macam-macam formasi tari. Ada beberapa macam formasi tari, diantaranya yang pertama ada formasi horizontal. Bentuknya yaitu seperti ini, seperti pada gambar ini, yaitu horizontal, artinya mendatar. Kemudian formasi yang kedua ada formasi huruf V, di mana penari di sini membentuk huruf V. Kemudian yang ketiga ada formasi huruf O. Contohnya perhatikan pada gambar ini, para menari membentuk huruf O. Dan formasi yang keempat adalah formasi zigzag. Contohnya pada gambar ini adalah contoh dari formasi zigzag, di mana para penari membentuk zigzag. Itulah materi saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan jangan lupa tetap semangat. Semoga bermanfaat dan tolong nantinya apabila ada sesuatu yang belum dimengerti supaya disampaikan di grup WA, dan minta tolong lagi supaya teman-teman kita yang tidak mempunyai WA atau anti Android supaya materi ini bisa diinfokan. Terima kasih sekali lagi, dan Bapak akhiri wa ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.